Udah lama nih konten di sini karena kita rencananya sih kemarinan kita mau panen ya. Tapi karena udah deket masa ujian, kita panennya nanti aja habis ujian. Sekarang lagi PTS ya di sekolah guys. Dan rencananya minggu yang akan datang kita akan panen. Dan airnya dibanyakin. Dan rencananya sih kita nggak akan kasih makan lagi nih untuk beberapa hari ke depan untuk lelenya ya. Kenapa nggak dikasih makan? Supaya dia bau peletnya jangan terlalu nusuk nanti ya kalau kita konsumsi. Jadi kemarin itu kita pernah dapat lele juga, bukan dari sini sih, lele dari teman kita. Dikasih ya tuh, ada lihat ya, bisa lihat yang pada naik keluar. Jadi makanannya kita coba berhentiin dulu ya, karena kita dapat panenan dari temen, lelenya sekilo tapi dagingnya bau semua guys, sampai udah dimasak pun masih bau. Jadi itu dia yang mau kita cegah. Jadi kita coba kasih makan daun-daunan tuh ya, daun paya ya, daun singkong. Jadi biar lelenya ini bisa mengurangi baunya lah ya, nanti dampaknya kalau pas lagi dikonsumsi ya. Itu harapannya. Sementara kalau ikan mujair kita sih, ikan nila kita nggak ada masalah ya. Kita udah sering panen dan nilai ini biarpun kita kasih makan juga sebenarnya nggak terlalu berbau badannya ya. Tapi kalau lele itu memang cukup bau ya kalau misalnya kebanyakan pelet. Ini kolam nila kita rencananya nih sekarang hari Jumat ya. Nih hari Senin akan kita panen baik nila dan juga lele di sini. Jadi kalau nilainya kita puasain, kalau lelenya kita puasain, kalau nilainya sih nggak usah ya. Dan inilah kondisi kita, bener-bener ya. Dari kemarin kita bikin konten mau panen, tapi belum jadi dipanen. Karena apa? Karena nggak sempet guys. Jadi guru-guru di sini, teman-teman kita sibuk merencanakan PTM ya, yang akan segera kita gelar. Kita ngelengkapin keperluan-keperluannya. Sementara ikannya juga terakhir kita lihat masih beragam. Nah kalau sekarang kelihatannya ukurannya udah lumayan besar-besar kepala-palanya tuh ya, yang udah nongol. Nah lihat tuh ya, barusan nongol tuh ukurannya, bonggol kepalanya tuh udah gede. Jadi moga-moga besok pas dipanen akan pas lah buat kita ya. Nanti habis panen kita coba isi lagi guys yang baru ya. Mungkin kita mau coba isi emas atau gabus ya. Tapi kita lihat nanti lah apa yang akan kita pakai ya untuk pengisiannya. Jadi ini dia ikan lele kita yang udah mau kita panen, dan ikan nila kita yang sebentar lagi juga mau kita ambil. Kondisinya sudah makin besar ya. Kalian bisa lihat ya kondisi ikannya ya, udah gede-gede tuh yang merah ya. Sementara yang hitam juga makin banyak nih dan beragam ukurannya. Masih ada yang kecil-kecil juga ini, tapi yang kecil-kecil ini anakan ya, anakan dari sini ya, yang tumbuh. Ini padahal tadinya adalah ikan sisa dari pemanenan kita beberapa bulan yang lalu, tapi ternyata masih banyak banget guys ya. Untuk lahan kita sebenarnya lumayan ya di sini kan. Ini taman belakang sekolah ya, masih banyak lahan sampai ke sana. Sebenarnya bisa saja kita pakai untuk bikin media terpal, mengembangbiakan ikan untuk program kewirausahaan juga ya, budidaya ikan. Tapi saat ini nila dan lele lah yang mesti kita kembangbiakan. Sebelumnya memang gurame pernah kita coba dan gagal ya. Ya belajar lah ya. Dan ini udah mau panen guys. Kita akan panen lele. Dan moga-moga ya jadi hari Senin kita nanti akan panen di akhir bulan September ini.
Padahal sejak akhir bulan Agustus kita udah rencanakan panen. Dan nanti kalaupun nanti PTM berjalan, anak-anak sudah kembali ke sekolah, ini bisa jadi percontohan ya untuk budidaya ikan ya, karena belinya dari yang kecil hingga nanti bisa menjadi besar dan lebih besar lagi. Nah, walaupun mungkin anak-anak sekarang bisa belajar dari YouTube dan lain-lain, tapi contoh-contoh seperti ini kita perluin ya untuk pembelajaran anak-anak. Demikian halnya yang nilai ini. Nilai ini juga kita kembangbiakan, dan ikannya sebenarnya kalau kita lihat-lihat mantep banget ya. Ini damai banget di sini nih. Ini ikannya untuk kolam yang nggak pernah dibersihin sudah cukup banyak dan makin besar ya. Dan tapi airnya juga nggak terlalu berlumut ya. Jadi enak-enak aja buat kita mandang-mandangnya. Di situ ada kolam anakan, tapi anakannya ternyata gagal kemarin nih. Tapi masih kita biarkan saja di situ. Dan inilah yang bisa kita tunjukin sama kalian. Ikan nila ukuran mungkin udah masuk ke ukuran 20-an cm ya, yang merah-merah tuh ya, yang putih yang gede-gede. Sebenarnya kalau kita periksa mulutnya juga udah gendong telur, gendong anak malah ya, di mulut tuh udah banyak anaknya. Tapi ya kita lihat aja di kesempatan berikutnya, apakah anak-anaknya ini nanti kita tinggalin di sini akan kembali banyak. Yang pasti yang gede-gedenya mau kita ambil nih. Yang gede-gedenya akan kita ambil. Kalau ikan lelenya kayaknya akan diambil kuras semua, karena ukurannya memang dari awal sama semua. Jadi ini memang airnya masih kepenuhan karena tadi ditambahin air. Tapi kalian bisa lihat ya guys, di sana, nah di pojokan sana kalau kelihatan sih sama kamera. Nah, kumisnya aja udah hampir 10 cm tuh panjangnya. Berarti ikannya udah besar-besar. Mungkin kalau mau diciduk agak susah juga sih. Soalnya cidukan kita nggak terlalu mantep nih. Bukan. Oke, dapat satu ya guys. Oke, dapat satu dan kita lihat. Nah, ini ukurannya udah sekitar berapa nih? Mungkin 20 cm lah ya. Dan cukup besar. Dan udah masuk ke ukuran konsumsi ya. Oke. Itu salah satu yang tadi kita sudah ambil. Entah kita mau coba ambil yang lain-lain lagi, tapi kelihatannya ya ukuran rata-rata ya seperti itu ya guys. Kalau kita ambil random sampelnya dapatnya yang segitu memang. Ini ikan lele ini adalah memang salah satu keajaiban juga ya. Keajaiban alam saya bilang. Kenapa? Karena ini bisa menjadi tumbuh besar dalam waktu beberapa bulan. Padahal pemijahannya dalam satu kali pemijahan bisa ada ribuan telur guys ya. Dan dia tumbuh cepat. Oh, oke, di samping sudah azan ya guys. Saya sudahi dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita ketemu. Semoga kita jadi ketemu berikutnya dalam kondisi sudah panen ya guys. Oke, segitu dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye.